Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini untuk materi selanjutnya ya di mata kuliah eksplorasi minyak dan gas bumi. Kita akan bahas tentang teknik eksplorasi. Nah, sebelumnya mungkin di materi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang metode-metode dari kegiatan eksplorasi ya. Tidak hanya di eksplorasi migas saja, tapi di semua ini ya, semua jenis eksplorasi mungkin ya, baik dari endapan biji, batu bara, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang teknik eksplorasi khususnya pada eksplorasi minyak dan gas bumi. Next. Berikut ini adalah kegiatan kegiatan eksplorasi sampai dengan produksi yang ada di industri migas gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan tahap eksploitasi dan produksi, mungkin sudah pasti yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kegiatan eksplorasi ya, di mana kegiatan eksplorasi ini atau fase eksplorasi ini terdiri dari kegiatan evaluasi cekungan, lalu identifikasi prospek, dan juga terakhir dari kegiatan eksplorasinya adalah melakukan pemboran eksplorasi. Kegiatan evaluasi cekungan ini merupakan studi awal ya, atau studi pertama kali yang dilakukan, di mana pada evaluasi cekungan ini dilakukan studi pendahuluan untuk mungkin mengkaji geologi regionalnya ya, untuk mengetahui bagaimana cekungan sedimen yang ada di lokasi tersebut, dan pada daerah mana potensi-potensi migas itu kemungkinan berada. Seperti yang kita ketahui kan memang contoh halnya ya yang ada di Pulau Sumatera, cekungan itu mungkin ada 3 jenis ya. Yang pertama itu cekungan depan busur ya, atau kita kenal dengan forearc basin, lalu cekungan yang ada di sekitar busur ya, atau intravulkanik, dan juga cekungan belakang busur atau back arc basin. Nah, ketiga cekungan tersebut mungkin sudah pasti ini ya, tidak semuanya memiliki potensi migas. Biasanya memang potensi migas itu keberadaannya banyak berada di cekungan belakang busur ya, karena memang secara kondisinya sangat ideal untuk terbentuknya fluida hidrokarbon di daerah tersebut, karena temperatur dan tekanannya mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan cekungan yang ada di daerah depan busur ataupun di antara busur. Walaupun mungkin dari beberapa penelitian di beberapa cekungan intravulkanik itu memang ada juga yang berpotensi fluida hidrokarbon, seperti contohnya itu di cekungan Ombilin ya. Beberapa studi itu mengatakan di cekungan tersebut masih ada potensi hidrokarbon seperti itu. Setelah dilakukan evaluasi cekungan ya, biasanya akan dilakukan tahap pemetaan geologi secara regional dan juga secara detail ke lapangan yang dituju ya, untuk melihat bagaimana struktur geologi, terus singkapan batuannya, lalu apakah terdapat batuan-batuan mungkin yang bisa berperan sebagai petroleum sistemnya, seperti sebagai batuan induknya, lalu sebagai tempat terakumulasi fluida hidrokarbonnya atau batuan reservoirnya, dan juga apakah ada media untuk migrasinya seperti patahan ataupun batuan penyalurnya, lalu apakah di daerah tersebut terdapat perangkap reservoirnya, dan juga apakah di atas dari batuan reservoir tersebut terdapat batuan penutupnya gitu. Sehingga dari hal tersebut kita bisa melakukan identifikasi prospek atau potensi fluida hidrokarbon di lokasi yang telah kita tentukan seperti itu. Nah, untuk memperkuatnya mungkin tidak hanya kita lakukan ini ya, metode pemetaan geologi saja, tapi juga mungkin bisa ditambahkan dengan metode geokimia ya, untuk melihat kandungan geokimia dari batuan induknya, dan juga melakukan melakukan metode eksplorasi metode geofisika untuk melihat apakah
bagaimana struktur bawah permukaannya, terus bagaimana seberapa dalam si sedimennya, ya, lalu apakah terdapat struktur berupa artikel di bawah permukaan atau tidak, seperti itu. Lalu apabila hal tersebut mungkin menunjukkan hal yang positif atau dari petroleum system yang mungkin sudah terlengkapi, maka kegiatan tersebut atau kegiatan eksplorasi itu bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan cara melakukan pemboran eksplorasi, di mana pemboran eksplorasi ini bertujuan untuk membuktikan apakah benar di bawah permukaan kita ini terdapat akumulasi fluida hidrokarbon atau tidak, atau juga bisa berperan sebagai untuk mencari data bagaimana stratigrafi penyusun batuan yang ada di bawah permukaan, seperti itu. Nah, apabila dari tahapan pemboran eksplorasi ini menunjukkan hasil yang baik, maka bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Ya, hasil yang baik ini artinya dari pemboran eksplorasi itu menunjukkan adanya lapisan-lapisan yang mengandung fluida hidrokarbon, seperti itu, sehingga bisa dilanjutkan ke tahap pengembangan. Tahap selanjutnya itu adalah tahap pengembangan, ya, atau fase pengembangan, di mana fase pengembangan ini diawali dengan rencana pengembangan, gitu ya, dan juga rencana pengembangan ini mungkin untuk merencanakan berapa banyak sumur yang akan kita buat untuk sebagai sumur produksi atau sumur monitoring, lalu di mana seberapa besar kapasitas tangki yang perlu kita siapkan di permukaan sebagai media penampung minyak saat di permukaan, terus bagaimana proses transportasi minyak ke lokasi penyulingan, itu harus kita rencanakan mulai dari awal, gitu. Nah, apabila perencanaan mungkin sudah matang, sudah dilakukan dengan baik, maka dilanjutkan ke tahap pengembangan dan produksi awal. Nah, tahap pengembangan ini adalah kelanjutan dari tahap perencanaan pengembangan, di mana di tahap perencanaan kita sudah merencanakan di mana lokasi sumur yang untuk kita lakukan pengembangan. Contohnya mungkin penambahan sumur, gitu ya, untuk menaikkan laju produksi, dan juga penambahan dan juga melakukan ini penambahan sumur ini, ya, sumur deliniasi. Jadi fungsi dari pembuatan sumur deliniasi itu adalah untuk melihat bagaimana sebaran dari fluida hidrokarbon kita itu. Jadi sampai luasan mana. Jadi kalau kita sudah mengetahui sampai ke dari di mana saja penyebaran dari fluida hidrokarbon kita, maka kita akan bisa mengetahui besaran dari cadangan yang ada di dalam reservoir kita tersebut, seperti itu. Nah, setelah dilakukan tahap pengembangan, ya, tahap pengembangan ini tidak hanya dari sumuran, ya, tapi juga dari surface facility-nya, dari infrastruktur seperti kantor, metode transportasi minyak maksudnya, ya, apakah dia dialirkan dengan pipa produksi atau pipa produksi atau menggunakan mobil-mobil tangki, seperti itu. Biasanya kalau awal-awal, ya, itu mungkin surface facility belum disiapkan, biasanya mereka menggunakan root tank, ya, atau pipa mobil tangki, seperti itu, ya, untuk mengirim si minyak mentahnya ke lokasi penampungan yang lebih besar, seperti itu, atau langsung diantar ke daerah penyulingannya, seperti itu. Dan juga dilanjutkan ke tahap produksi awal, seperti itu, ya. Setelah fase pengembangan ini mungkin sudah sudah berjalan dengan baik, ya, sumur-sumur mungkin sudah menyebar dengan rata, lalu surface facility mungkin sudah terinstal dengan baik, ya, baik pemisahan fluidanya dan juga pengumpulan fluidanya, maka dilanjutkan ke tahap atau fase produksi, ya.